Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabil ajmain. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat serta salam marilah kita curahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW beserta sahabat pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alfarel dari kelas PJ dengan NIM 316. Yang terhormat pada Ibu Dr. Anda Fatmawati MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan tentang berbenah diri adalah cerminan dari seorang muslim sejati. Islam adalah tatanan yang dapat menjadikan kehidupan kita menjadi teratur. Islam tidak hanya mengatur tata cara beribadah, tetapi juga muamalah dan berinteraksi kepada manusia, hewan, dan lingkungan. Namun, seorang muslim juga termasuk manusia yang tidak luput dari akan kesalahannya yang dapat merusak tatanan, kecuali tatanan beribadah. Dalam bahasa agama biasa disebut maksiat dan melakukan dosa. Asal mau bertaubat, Allah memaklumi maksiat dilakukan oleh hambanya. Allah senang kepada hambanya yang bertaubat. Bahkan Allah senang lebih mencintai hambanya yang berbuat taubat daripada hambanya yang tidak berbuat dosa tetapi merasa dirinya paling suci. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 2749, Rasulullah menjelaskan, seandainya manusia tidak ada yang berbuat dosa, maka Allah akan menggandakan manusia dan menggantinya dengan makhluk lain yang berbuat dosa dan mau bertobat. Allah tidak menutup pintu maaf bagi hambanya yang ingin bertaubat dan melakukan dan memperbaiki diri. Tidak ada kata tamat bagi hambanya yang ingin bertaubat dengan sungguh-sungguh hingga nafas terakhir sudah sampai di tenggorokan. Allah berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku, janganlah kamu putus asa dan janganlah kalian melampaui batas diri mereka sendiri. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Banyak firman Allah yang menjelaskan bahwa pintu taubat akan selalu terbuka bagi hambanya yang ingin bertaubat dan memperbaiki diri. Imam Al-Ghazali menyatakan ada 4 hal yang dapat memperbaiki diri kita. Yang pertama, berkonsultasi. Berkonsultasi kepada guru-guru atau dosen-dosen tentang akan kekurangan yang pada diri kita untuk selanjutnya kita benahi. Yang kedua, memilih teman yang jujur. Memilih teman yang jujur dan dapat kita percaya. Selanjutnya, yang ketiga, memanfaatkan insan bagi orang-orang yang tidak menyukai kita. Sebab orang-orang yang tidak menyukai kita akan selalu mengungkapkan kejujuran tentang apa yang kita perbuat, salah atau tidak. Yang keempat, berbaur dengan masyarakat luas. Maksudnya, di antara mereka yang pantas perilakunya untuk kita tiru atau tidak. Selanjutnya, muhasabah diri. Muhasabah berasal dari bahasa Arab muhasabah, yaitu hasabah, yuhasibu, muhasabatan, yang bisa kita artikan sebagai penghitungan. Menghitung di sini berarti menyalakan segala perbuatan, tutur kata, dan amal yang telah kita lakukan di dunia. Jika dalam bahasa Indonesia, muhasabah bisa diartikan sebagai tindakan introspeksi diri atau mewawas diri. Umar melalui Imam Al-Ghazali menuntut, hendaklah kalian melakukan muhasabah atas diri kalian sebelum kalian dihisab. Timbanglah perbuatan kalian sebelum ia kelak ditimbang. Imam Al-Ghazali Ilyah. Adapun pentingnya muhasabah diri, yaitu 1. Sebagai kita mengetahui, sadar dan paham tentang kekurangan diri, aib sendiri sehingga dapat diperbaiki secepat mungkin, agar segala hal yang bernilai kurang baik dapat dibenahi dan tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, mengetahui kadar keimanan dan ketakwaan diri sendiri sehingga semakin memahaminya.
hak, kewajiban, dan larangan yang harus dipahami sebagai umat Islam. Yang ketiga, dengan rajin bermuhasabah setiap hari, kita merasa ingin selalu memperbaiki diri dan menghindari perbuatan tercela. Keempat, muhasabah diri dapat meringankan hisab karena tindakan yang dilakukan penuh perhitungan, mana yang dosa, mana yang tidak. Yang kelima, kita bisa menjadi sosok pribadi yang mampu memanfaatkan waktu dengan baik. Baik, itu saja pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan pengucapan dalam kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.